anak kecil, dia juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu dan juga sebagai kepala rumah tangga. Saya rasa dari sisi kemanusiaan gak ada masalah. Dia juga dijamin oleh keluarganya. Jadi yang ditakutkan oleh pihak penyidik untuk dia melarikan diri sudah terbantahkan sendiri. Ya, jadi mari kita semua harus cerdas, harus objektif melihat perkara Nikita Mirzani yang saat ini lagi berjalan. Ya, saya kira hak dia, tapi saya yakin tidak dikabulkan. Seperti apa kepastian nasib Nikita Mirzani usai mengajukan penangguhan penahanan? Jawaban dari pertanyaan itulah yang hingga detik ini masih menjadi teka-teki. Seperti diketahui, pasca agenda sidang lanjutan perkara pidananya menghadapi Dr. Reza Gladys yang diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2025 silam, ibu 3 anak itu telah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan secara langsung kepada majelis hakim. Berdasarkan keterangan Nikita maupun penjelasan sang kuasa hukum selama rentetan persidangan berjalan, permohonan penangguhan penahanan itu diajukan dengan alasan anak-anak serta kekecewaan mereka atas perubahan pasal oleh jaksa penuntut umum. Sontak saja, pengajuan permohonan penangguhan penahanan Nikita pun memancing reaksi berbeda-beda. Salah satunya dari Agustinus Nahak selaku kuasa hukum Dr. Oki Pratama yang melihat permohonan ini berpotensi besar untuk dikabulkan majelis hakim. Lantas, seperti apakah analisa Agustinus Nahak? Saya rasa dari sisi kemanusiaan gak ada masalah. Kenapa Nikita boleh ditanggung penahanan? Satu, karena dia bukan terorisme, dia bukan kejahatan korupsi, bukan kejahatan narkoba. Yang kedua, dia punya alamat tinggal di Jakarta, dia punya pekerjaan yang jelas. Yang ketiga, dia juga dijamin oleh keluarganya. Jadi yang ditakutkan oleh pihak penyidik untuk dia melarikan diri sudah terbantahkan sendiri. Kenapa? Niki gimana tadi sempat mengajukan penangguhan? Oh iya, itu penangguhan wajib. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan gitu. Alasannya kenapa nih Kak untuk Ya anak sih, karena udah terlalu lama kan, maksudnya proses hukum ini udah masuk bulan ke-6 gitu, udah terlalu lama. Kak Niki, ini bukan pertama kali berarti dirimu? Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup, ini sampai 6 bulan. Saya dari awal saya sampaikan bahwa Nikita Mirzani ini adalah seorang ibu dan juga kepala keluarga yang seharusnya dipertimbangkan soal kemanusiaan, di mana NM bisa mengikuti proses hukum itu di luar daripada tangan kepolisian atau kejaksaan. Itu boleh tidak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Ini kan bukan penjahat, bukan terorisme, bukan narkoba. Boleh kok. Selama ada permohonan penangguhan penahanan dijamin oleh keluarganya. Bahwa kenapa orang ada penangguhan penahanan dengan jaminan keluarga? Yang ditakutkan tuh satu, melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi. Itu. Dan sekarang ini kan proses hukum sudah berjalan, ya kan? Apakah boleh nih kita mengajukan penangguhan? Boleh-boleh saja. Selama hakim mengakomodir, kenapa enggak? Kan kita punya anak kecil, dia juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu dan juga sebagai kepala rumah tangga. Saya rasa dari sisi kemanusiaan gak ada masalah. Kenapa nih kita boleh ditanggung penahanan? Satu, karena dia bukan terorisme, dia bukan kejahatan korupsi, bukan kejahatan narkoba. Berbanding terbalik dengan analisa Agustinus Nahak, praktisi hukum kondang Rasman Aris Nasution justru menilai peluang Nikita sangatlah tipis. Ya, walau tidak mempersalahkan manuver terbaru Nikita, pria asal Sumatera Utara itu merasa kalau dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan Nikita terbilang cukup jauh dari realita. Mengingat selama persidangan ini berlangsung, Rasman menilai banyak gerak-gerik Nikita yang digarisbawahi oleh pihak majelis hakim. Belum lagi, Rasman juga merasa khawatir kalau Nikita akan menghadirkan huru-hara di media maya bila mana permohonannya dikabulkan majelis hakim. Lantas, bagaimanakah penjelasan Rasman Aris Nasution terkait keyakinannya itu? Ya, saya kira hak dia, tapi saya yakin tidak dikabulkan.
Karena memang anaknya itu pun memang bukan dalam posisi terlalu masih bayi, bukan. Anaknya udah gede-gede juga. Nah, kemudian kalau dia ditangguhkan, ya saya yakin nanti rame lagi. Rame lagi media sosial. Nah, karena dia di dalam aja begitu rame, masih bisa ribut. Itulah yang saya bilang ketidakadilan itu. Dia ribut, bertengkar sama jaksa. Nah, ada tuh laporan polisi, bertengkar sama hakim juga dia lawan. Kenapa saya dilaporkan polisi? Nah, itu yang saya bilang tadi. Tapi itu pun secara manusiawi, kalau kita lihat ya kasihan juga kita lihat dia. No comment itu mah. Ya didoain aja segera selesai masalahnya ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berarti, yang penting buat hidupnya. Kalau sayang sama anaknya, tahu anaknya nggak ada yang ngurus di rumah, besok-besok kalau udah selesai menjalankan masalahnya, ya agar lebih berhati-hati dalam berucap, bertindak, berperilaku. Kalau kasihan sama anaknya itu yang harus dipikirin. Tapi dalam perspektif hukum dan perilaku dan pribadi dia memang, kalau kita lihat ya, dia itu nggak layak dapat penangguhan. Gaduh kalau ada ditangguhkan ribut lagi, percaya kalian ngomong saya. Pasti gaduh lagi nanti. Dia banyak aja tuh ngomong ini, ngomong itu, semua lagi dia banyak. Repot lah. Kira-kira begitu. Dunia maya udah mulai berkurang nih. Tapi kalau kami melihat dari proses persidangan dari awal, ada beberapa hal yang menurut kami ya, yang akan menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim. Salah satunya adalah perbuatan-perbuatan terdakwa Nikita Mirzani dalam proses persidangan yang secara terang-benderang kita lihat juga tidak menghormati proses persidangan. Kemudian ada juga ya kita lihat menghina, kemudian melakukan perlawanan terhadap jaksa penuntut umum. Ya, menurut pendapat kami ya, ini dalam pengalaman kami, bagaimana mungkin seorang majelis hakim dapat mengabulkan permohonan penangguhan dari terdakwa Nikita Mirzani, sementara dalam proses persidangan sendiri pun ada satu perbuatan-perbuatan yang kita lihat yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani, sepertinya itu mengarah kepada dugaan tindak pidana, salah satunya adalah tidak menghormati proses persidangan, kemudian melakukan perlawanan terhadap jaksa penuntut umum dan sebagainya. Ya, saya pikir ya itu dikembalikan juga ya kepada majelis hakim, karena dalam proses persidangan ini kan juga tidak terlepas dalam kekuasaan hakim ya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Terlepas dari perdebatan hukum, soal peluang dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani, diskursus tentang dugaan keterlibatan Dr. Oki Pratama juga menyisakan jutaan tanda tanya. Tentu masih segar diingatan bagaimana nama Dr. Oki terus diseret-seret oleh pihak pelapor, bahkan sejak laporan ini pertama kali dilayangkan. Terbaru, Dr. Oki Pratama pun sampai diikutkan sebagai saksi dalam agenda sidang terdahulu. Menanggapi panasnya perbincangan, Agustinus Nahat selaku kuasa hukum lantas memberikan tanggapannya. Kali ini, Agustinus Nahat bahkan menguak fakta baru soal awal terjalinnya percakapan antara Dr. Reza dan Dr. Oki Pratama. Lantas benarkah Dr. Reza lah yang justru terlebih dahulu menghubungi Dr. Oki Pratama? Nah, dari percakapan yang saya lihat dari bukti percakapan DRG dan Dr. O dalam hal DRG mau bertemu sama NM, di situ saya baru lihat bahwa ternyata memang yang menghubungi pertama NM itu adalah DRG lewat Dr. O. Itu kurang lebih hampir beberapa kali ya, hampir 7-8 kali. Bahkan Dr. O waktu itu tidak terlalu merespon ya. Tapi karena berkali-kali dihubungi sehingga Dr. O merespon DRG, karena DRG menyatakan bahwa akan bekerja dengan NM, sehingga waktu itu Dr. O sarankan untuk DRG berkomunikasi dengan Mail, orang kepercayaan NM. Tapi perlu saya jelaskan bahwa ketika selanjutnya ada transaksional
Dr. O, klien kami, tidak pernah ya dilibatkan atau terlibat atau menikmati hasil daripada uang 4 miliar tersebut. Ini paksa semua, ini sidang. Perkara yang dipaksakan Bu disidangkan di persidangan ini. Nggak benar semua ini perkara ya. Ya, di sini saya juga perlu jelaskan bahwa tidak ada kata dari Dr. O, klien kami, bahwa akan menyumpal ya mulut NM dengan uang. Itu nggak ada sama sekali ya. Saya nggak tahu siapa yang memberitakan informasi hoax tersebut bahwa DRO atau Dr. O menyarankan kepada DRG untuk menyumpal uang NM. Ya, jadi mari kita semua harus cerdas, harus objektif melihat perkara Nikita Mirzani yang saat ini lagi berjalan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini proses ini sudah mencapai titik terang. Kehadiran Dr. O sebagai saksi mahkota, saksi kunci dari persoalan ini, dan kehadiran Dr. Samira itu adalah saksi kunci, saksi mahkota di mana Nikita bisa dibebaskan. Karena menurut saya pasal pemerasan dan pasal pengancaman itu sangat bagus. Di lain sisi, Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza sepertinya masih memegang teguh prinsip dan keyakinannya tentang dugaan keterlibatan Dr. Oki Pratama. Hal itu terlukis secara jelas pasca agenda sidang terakhir rampung digelar. Kala itu, Julianus Paulus Sembiring sontak menyoroti beberapa pertanyaan yang dituturkan oleh jaksa penuntut umum kepada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Dan tentunya, poin-poin penting yang disorot oleh Julianus tidak lain dari percakapan antara Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama yang ia duga menjadi bukti dari ucapannya. Yang menarik bagi kami adalah tentang bagaimana jaksa penuntut umum mendalami, kemudian meneliti tentang berita acara digital forensik ya, dengan nomor 024 dan berita acara digital forensik dengan nomor 008 yang dipertanyakan kepada terdakwa Nikita Mirzani dan kemudian kepada terdakwa Ismail Marzuki ya. Dalam catatan kami itu yang kami saksikan ya dalam persidangan melalui media saat itu, di tanggal 15 Oktober 2024 ada percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama yang berbunyi seperti ini. Mana sih aibnya si Reza Ceking? Ini percakapan ya antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama. Kemudian dilanjutkan dengan ya catatan yang menarik lainnya ya, di tanggal 3 November 2024 WA si Gepeng Dok, tadi kusenggol lagi Reza. Itu juga percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama. Saksian hari ini ya memang seperti itu adanya, nggak ada pemaksaan, semuanya diberikan secara sadar, yang gembira. Lalu lanjut di tanggal 13 November 2024. Kalau mau aman, amanin dulu Nikita Mirzani. Ntar aku susah hajarnya. Harus chat Mail dulu. Udah aku kenalin dia sama Mail. Aku mau duitnya aja. Nah, ini juga percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama. Lalu lanjut di tanggal 14 November 2024. Saksi Oki Pratama mengirimkan foto-foto ke Nikita Mirzani. Lalu ada percakapan ajarin Mail Dedi Bams. Kayaknya berhasil dah 5M. Kata saksi Oki Pratama. Deal 4 liter dedinya Bams. Sudah dikirim air literannya Ami. Besok 2M ditagih lagi.
Ya, ini juga percakapan antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Oki Pratama dengan berita acara laboratorium forensik dengan nomor 024 yang didalami dan disampaikan dan dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum kepada ya Nikita Mirzani. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Apakah Dr. Oki memang tidak terlibat sama sekali? Atau justru sebaliknya, Dr. Oki lah dalang di balik perkara ini? Hingga sampai saat ini, hal itu masih penuh ketidakpastian. Namun yang pasti, pihak kuasa hukum Dr. Oki nampaknya benar-benar tidak terima bila status dalang disematkan kepada sang klien. Pasalnya, menerima Rp1 bagian dari uang miliaran itu saja tidak. Dan kini, ia justru disebut sebagai dalang. Lantas benarkah Agustinus Nahak merasa semua tuduhan kepada Dr. Oki tidak berdasar? Kalau dibilang Dr. Oki adalah dalang, ya, pemerasan perkara Nikita Mirzani, dalang bagaimana? Dia ini hanya memfasilitasi, ya, memfasilitasi komunikasi antara DRG dengan Mail dan Nikita Mirzani, itu saja, tidak lebih dari situ. Jadi jangan bawa Dr. O itu bahwa dialah dalang lah, dia yang merancang dan lain sebagainya, itu nggak benar, itu hoax. Ya, dan faktanya laporan DRG di Polda Metro sampai hari ini kan memang tidak bisa ditingkatkan statusnya. Status Dr. O kan sampai ini masih saksi, masih terlapor. Emang Dr. O dapat apa dari transaksional antara DRG sama ini? Tidak dapat apa-apa, iya kan? Sudah tidak dapat apa-apa, dia hanya memfasilitasi 2 orang teman, tapi dilaporin juga gitu loh, seolah-olah dia merancang semuanya. Itu tidak benar, itu adalah hoax. Karena memang kenyataannya begitu, Dr. Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang. Tapi saya mau sampaikan bahwa apa yang dituduhkan pada Dr. O itu memang sesuatu yang tidak benar dan harus dibuktikan, ya. Jadi jangan berbicara di media sosial bahwa Dr. O itu diduga dalang, dia harus jadikan tersangka baru dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Jadi saya selaku pengacara Dr. O menyampaikan bahwa semua berita yang beredar di media sosial itu tidak benar. Satu, dalang itu tidak benar, itu, ya. Menyumpal uang NM, menyarankan kepada DRG, itu benar-benar hoax dan tidak benar, dan tidak ada tersangka baru. Di sini DRO klien saya masih status sebagai saksi masih terlapor. Jadi apa yang menurut saya pengacara pihak DRG yang teriak-teriak mau tersangkakan Dr. O, emang dia ini polisi atau pengacara gitu. Kita ini kan harus menghormati, ya, pihak kepolisian. Kita sebagai advokat itu kan harus juga menjunjung tinggi undang-undang advokat. Demikian juga kepolisian. Di kepolisian juga ada undang-undang kepolisian, ya. Di situ kita harus saling namanya menghormati, ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.